Udah ke-share belum? Belum ya. Teman-teman sudah lihat PPT? Sudah lihat PPT, teman-teman? Belum, Bu, belum. Belum, Belum. Bu. Belum. Kalau gini, sudah lihat PPT? Ya, sudah, Bu. Oke, baik teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya kemarin itu kan saya nggak ngajar ya di sini gitu kan. Tapi ternyata di pertemuan kedua saya dapat SK ngajar di sini ya. Jadi nanti teman-teman kita di Vicon ini mengulang materi yang kemarin sudah di-share di Vicon ya. Kita masuk, sorry, di-share di Adlink ya. Kita masuk mengenai konsep manajemen keuangan internasional rekan-rekan ya. Ini adalah indikator pembelajarnya rekan-rekan. Yang pertama, rekan-rekan mampu nih memahami konsep keuangan internasional ya kan dalam konteks globalisasi dan hubungan antar negara. Kemudian teman-teman akan paham nih mengenai sistem moneter internasional kan. Nanti kita akan belajar bagaimana sistem keuangan moneter itu keuangan internasional ya. Kemudian teman-teman akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar ya. Dan juga di sini nanti teman-teman akan belajar tentang strategi manajemen valuta asing gitu. Nah, di sini rekan-rekan kita tahu bahwasanya ya dunia saat ini tuh tanpa batas ya rekan-rekan gitu. Jadi tanpa batasnya begini, kalau kita bicara mengenai konteks manajemen keuangan internasional ya, jadi uang itu tidak hanya mengalir dari tangan ke tangan gitu, tapi juga dari satu negara ke negara yang lain gitu kan. Sehingga hal ini akan menggerakkan perdagangan gitu kan. Dan otomatis akan apa namanya menggerakkan investasi gitu kan. Akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi global begitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya adalah esensi dari mata kuliah ini, gitu. Jadi mata kuliah keuangan internasional adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai aliran uang antar negara dan dampaknya terhadap perekonomian global, begitu. Nah, keuangan internasional ini semakin penting gitu kan untuk dipelajari karena semakin meningkatnya perdagangan dan juga investasi antar negara begitu. Nah, peran dari nilai tukar di sini eh, memegang peranan yang penting ya dalam investasi global dan juga di sini dalam perdagangan internasional gitu rekan-rekan. Nah, ketika mata uang itu menguat gitu kan, ketika mata uang dalam negeri itu menguat gitu kan, mak sorry, ketika mata uang itu menguat, nah mata uang itu kita macam-macam ya di sini. Kita kan ada mata uang internasional di sini ya. Maka di sini apa namanya importnya importnya menjadi murah ya kan. Tapi bisa jadi nanti efeknya ekspornya menurun gitu. Nah, sebaliknya gitu ya, ketika mata uang itu melemah gitu kan, ekspornya akan melonjak gitu kan, tapi mengakibatkan biaya importnya meningkat gitu. Nah, berarti perubahan dari nilai tukar ini mempengaruhi ekspor dan impor gitu kan. Serta nanti akan ada yang namanya arus modal yang masuk dan juga keluar dari satu negara gitu. Nah, di sini kita tahu bahwasanya ya eh, pasar apa namanya pasar dari keuangan global ya nanti di sini meliputi mengenai pasar saham dan obligasi internasional gitu. Nah, pergerakan dari harga dari eh, apa namanya dari keuangan global ini dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Ya, kebijakan moneter itu keuangan gitu kan di satu negara dengan ke negara yang lain. Dan juga kondisi ekonomi negara yang bersangkutan dan juga kondisi ekonomi global gitu kan dan juga pastinya ya sentimen dari investor begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai ruang lingkup keuangan internasional ya ruang lingkup
keuangan internasional ini ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah manajemen resiko internasional. Artinya gini sini eh, materi ini atau manajemen resiko internasional ini akan melindungi bisnis dari fluktuasi global gitu ya. Kemudian yang kedua adalah investasi langsung asing atau yang disebut dengan Foreign Direct Investment atau FDI gitu. Nah, FDI ini nanti ini adalah sebagai pendorong dari perekonomian antar negara. Ini juga di sebagai pendorong dari perekonomian negara satu dengan negara yang lain gitu. Kemudian juga di sini juga kita akan bicara mengenai kebijakan ekonomi internasional gitu kan. Nah, di mana di sini harus dia dijaga keseimbangan dan stabilitas antar negara. Nah, kalau kita bicara mengenai bisnis global ya yang dinamis gitu kan, artinya ya kan setiap peluang itu akan datang bersamaan dengan resikonya gitu kan. Nah, di sini manajemen keuangan internasional ini akan apa namanya akan memberikan dasar gitu atau akan memberikan materi atau pembelajaran gitu kan ya. Salah satunya ada namanya manajemen risiko internasional. Nah, dia itu bisa mengidentifikasi nih gitu kan. Dia bisa mengidentifikasi, bisa mengukur gitu kan dan juga bisa mengendalikan gitu kan risiko yang timbul dari adanya fluktuasi pasar dunia gitu. Nah, sementara itu gitu kan yang disebut dengan tadi kita bicara mengenai foreign direct investment gitu kan atau investasi langsung asing ini akan menjadi motor pergerak pertumbuhan ya ekonomi lintas negara gitu kan. Nah, dia ini FDI ini dia akan membawa modal, teknologi dan juga lapangan kerja baru begitu rekan-rekan. Nah, ada lagi yang disebut dengan manajemen keuangan di perusahaan multinasional gitu ya. Multinasional itu artinya perusahaan tersebut eh, sudah tidak hanya dalam satu negara tetapi di multinasional gitu ya. Jadi di banyak negara nih yang tergabung di perusahaan tersebut gitu kan. Nah, di sini meliputi apa manajemen keuangan perusahaan multinasional meliputi ya tentu saja konsep-konsep manajemen itu adalah perencanaan ya kan pengorganisasian. Nah, kalau pada keuangan pasti dia adalah pengendalian keuangan di berbagai negara ya. Dan ini penting gitu kan. Penting untuk apa? Untuk alokasi, untuk akumulasi dan penggunaan modal yang efisien. Sehingga ya perusahaan ini akan tetap stabil gitu ya menghadapi dinamika ekonomi yang secara internasional, secara global begitu. Nah, bagaimana nih peran perbankan internasional? Pastilah di sini yang namanya ini tidak akan mungkin tidak luput dari perbankan ya. Jadi perbankannya udah nggak lagi perbankan kayak BI ya, Bank Mandiri enggak namanya. Perbankannya udah perbankan internasional gitu kan. Nah, tentu saja dia memiliki peran yang sangat krusial, yaitu menyediakan layanan keuangan lintas negara. Jadi tidak hanya di satu negara, tetapi bisa lintas negara gitu kan. Kemudian juga dia eh, berpartisipasi dalam pinjaman global gitu ya yang mendukung proyek-proyek besar gitu kan. Kemudian dia juga memfasilitasi transaksi valuta asing gitu kan. Kemudian juga dia mendukung pembiayaan internasional gitu. Nah, kenapa nih perlu kita untuk memahami gitu ya? eh, Bu, saya nggak akan bekerja di internasional seperti ini gitu. Kita nggak pernah tahu loh nanti ke depannya rekan-rekan ya. Ya, jadi semakin ini sekarang aja ya eh, sudah banyak tenaga tenaga kerja asing yang juga bisa bekerja di Indonesia seperti itu. Nah, kalau kita nggak memahami nih ya, konsep-konsep internasionalisasi lah ibaratnya lah gitu. Nanti teman-teman sendiri yang rugi. Kalau saya kan sudah setengah umur, apa umur ya gitu ya. Jadi yang akan
yang akan benar-benar fight ya teman-teman anak-anak milenial sekarang Gen Z gitu ya, Gen Z ya terutama itu yang akan fight banget gitu. Makanya di sini teman-teman harus memahami ya konsep internasionalisasi. Bahasa itu teman-teman upayakan bisa bahasa Inggris gitu, secara fluent gitu, secara aktif gitu. Itu udah wajib gitu ya, karena kita nanti saingannya itu bisa sama orang mana aja gitu. Dengan semakin berkembangnya work from home gitu kan, atau kerja kerja remote gitu kan, bisa aja tuh yang ngelamar dari mana-mana aja. Nah, kalau kita itu sebagus-bagusnya kita bekerja gitu, tapi kita nggak bisa komunikasi gitu. Nah, ini juga agak sedikit berat gitu ya. Itu terutama untuk teman-teman yang posisinya swasta ya, itu benar-benar ya wajib ya kalau menurut saya. Tapi kalau ASN Anda selamat lah ya. Ya, Anda sudah ibaratnya ya bagus juga belajar itu gitu, tapi sudah lebih nyaman ya daripada teman-teman yang swasta begitu. Ya, jadi kita penting untuk memahami manajemen keuangan internasional agar supaya kita bisa ngelihat nih ya. Misalnya ketika kemarin ya siapa si Trump gitu kan memberikan kebijakan gitu menaikkan pajak pada negara-negara import gitu kan di negara dia. Kita bisa ngerti gitu kan gitu, paham gitu, maksudnya apa sih gitu. Itu saja ya, apa namanya, pasti yang dilakukan Trump itu kan adalah untuk melindungi negaranya gitu. Tapi efeknya sama kita apa gitu kan, seperti itu ya. Nanti pasti ada hubungannya nih dengan perusahaan kita nih, terutama teman-teman yang kena pajak tarif pajaknya si Trump ini gitu. Dan again sekali lagi ya, mata kuliah ini kan mata kuliah wawasan ya. Artinya kan di sini belum tentu Bu Silvana tuh yang lebih hebat gitu. Enggak gitu. Kalian sebenarnya lebih lebih apa namanya? Bisa jadi kalian yang lebih banyak paham gitu di sini gitu kan. Jadi di sini konsepnya Bu Silvana adalah fasilitator aja gitu ya. Kalian itu bebas belajar sebebas-bebasnya. Mau pengen diskusi, diskusi bareng-bareng ya. Artinya jangan ngetes Bu Silvana nih gitu. Bu Silvana ngerti apa enggak? Belum tentu Bu Silvana bisa memuaskan jawaban kalian. Kalau jawab, jawab pasti jawab kan gitu. Tapi satu sama lain kita sama-sama yuk cari. Kalau nanti misalnya ada hal-hal yang bisa ditambahkan, ditambahkan gitu ya. Di sini kita sama-sama belajar. Begitu ya rekan-rekan ya. Nah, tadi ini kan kita masuk materi satu ya. Materi satu adalah mengenai seputar mata kuliah ini gitu kan. Nah, peran strategisnya tentu saja bisa mengelola resiko mata uang. Kemudian bisa memilih sumber pendanaan yang global yang efisien. Jadi kalau teman-teman udah bicara investasi, teman-teman udah mainnya forex, kripto gitu, Bitcoin ini juga masuk dalam konteksnya di manajemen keuangan internasional ya, karena kan itu kan juga basisnya kan juga nggak nasional, basisnya kan juga lintas negara kan begitu. Nah, ini masuk ke dalam kaitan ini gitu. Nah, terus kemudian juga dia menganalisis investasi asing ya, dengan mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor politik kedua buah negara ya. Artinya kita juga dipertimbangkan, negara sananya juga dipertimbangkan gitu ya, teman-teman. Terus kemudian hukum dan juga politik seperti itu. Nah, apa yang disebut dengan sistem monitor internasional? Nah, sistem monitor internasional ini hadir ya sebagai penopang dari stabilitas keuangan dunia gitu. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Kemudian juga selain itu ya tujuan dia juga adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar antar negara gitu ya. Dan juga dia akan menyediakan mekanisme mengenai pembayaran lintas lintas negara atau lintas batas gitu ya, tentu saja yang aman dan efisien gitu. Nah, bicara mengenai masa-masa krisis ekonomi nih ya, gitu kan. Nah, sistem moneter internasional ini kan kemarin juga tuh kita udah berapa kali ya mengalami sistem apa namanya sistem mengalami masa-masa krisis ekonomi. Nah, di eh, sistem moneter internasional ini dia menyediakan nih apa namanya kredit internasional gitu yang meminjamkan ke negara-negara yang sedang mengalami krisis untuk memastikan negara-negara tersebut
roda perekonomian global perekonomiannya tetap berputar begitu. Nah, makanya kemarin Indonesia banyak banget ya ngutang sama IMF, World Bank. Nah, kita nanti sekitar situ juga nanti kita belajar ya. Oh, di sini Bu Silvana bicara mengenai teoritis textbook ya gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya politik dan lain-lain nggak apa-apa bicara di sini gitu kan. Karena kan juga ada orang yang berpikiran keberadaan ya IMF dan World Bank itu sebenarnya ya jadi senjata politik dari Amerika gitu terhadap Indonesia. Itu boleh, bebas loh teman-teman ngomong apa aja di sini. Tapi Bu Silvana kan sini kan menyampaikan berdasarkan ada yang di textbook. Jadi seolah-olah tuh kayaknya sepertinya kok Bu Silvana berpihak kepada IMF dan World Bank. Enggak kok gitu. Ibu Silvana hanya menyampaikan apa yang di buku seperti itu. Untuk selanjutnya kalian bisa kok untuk memiliki pemikiran sendiri gitu ya. Malah Ibu senang seperti itu. Nah, ini tadi udah jelasin ya, tujuannya dari sistem moneter internasional ya, memfasilitasi perdagangan internasional gitu kan. Menjaga stabilitas ini tadi sudah dijelasin tadi ya. Mm. Nah, unsur utama dari sistem eh, moneter internasional, ada aturan, ada kebijakan mengenai nilai tukar, kan gitu. Kemudian dia memiliki lembaga keuangan global, ya kan tadi yang udah Bu sebutin itu IMF dan Bank Dunia, gitu kan. Kemudian dia juga membuat semacam instrumen dan bagaimana mekanisme pembayaran internasional, kan gitu. Nah, kemudian di situ juga cadangan devisa, unsur utamanya itu devisa negara itu adalah alat untuk stabilisasi moneter. Tadi yang sudah jelasin ya, nih tadi udah. Nah, sekarang kita akan coba ya sama-sama lihat ya sistem evaluasi dari sistem moneter internasional, teman-teman. Nah, gitu. Jadi di sini apa namanya sistem moneter internasional ini nggak lahir sekejap ces sekarang enggak gitu kan. Sekarang kan kita kan udah lebih bebas gitu kan nilai tukarnya gitu kan yang sekarang nih yang ketiga nih kita. Dia itu nggak lahir gitu kan dengan dia nggak lahir langsung sekarang ini gitu, tapi dia itu berkembang melalui fase-fase sejarah penting gitu kan. Dimulai dari sistem standar emas gitu kan yang menjadikan emas ini sebagai nilai mata uang gitu. Nah, terus kemudian lalu bergeser gitu ke sistem yang kedua yaitu Bretton Woods gitu kan. Nah, Bretton Woods ini setelah Perang Dunia Kedua gitu ya rekan-rekan gitu kan. Nah, dengan dolar Amerika Serikat ini sebagai acuan utama gitu. Nah, sekarang sistem kita udah nilai nilai tukar yang fleksibel gitu kan di mana eh, nilai mata uang itu ditentukan oleh kekuatan pasar. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya rekan-rekan. Yang pertama adalah sistem standar emas gitu kan. Jadi sebelum kita itu atau dunia gitu ya mengenal dolar gitu kan atau kurs kurs yang sekarang kita kan kursnya kurs floating mengambang gitu kan. Nah, emas ini pernah menjadi pusat kepercayaan nilai uang internasional gitu. Di mana sistem standar emas ini diterapkan pada abad ke-19 gitu kan hingga awal abad ke-20. Dan dalam sistem ini nilai mata uang itu dikaitkan langsung dengan emas gitu. Gitu. Jadi emas itu kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia lebih stabil nilai tukarnya kan gitu. Tapi kelemahannya adalah dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah salah satunya nggak fleksibel gitu kan. Ya kalau kalau emas yang kamu pikir bukan emas emas itu ya, bukan emas perhiasan ya. Emas tuh biasanya bentuknya lempengan itu loh, logam mulia gitu ya. Bentuknya seperti itu gitu. Nah, nggak fleksibelnya adalah kalau misalnya logam mulia yang standar mungkin katakanlah 10 gram gitu kan. Ya kan? Atau yang paling kecil ada 1 gram gitu kan ya. 1 gram lah gitu katakanlah. Kalau kita itu mau jajan yang kecil-kecil gimana? 1 gram itu sekarang 2 juta lebih ya, kalau nggak salah. Kalau kita mau jajan yang harga 100 ribu, 200 ribu nih, kita ngambil apa namanya perumpamaan zaman sekarang kan nggak fleksibel gitu ya rekan-rekan ya, gitu. Dan juga
dikatakan rentan terhadap krisis ekonomi ya si mata uang standar emas itu gitu. Nah, setelah dikira-kira ini nggak memungkinkan ya, jadi banyak banget yang gerah dengan sistem standar emas, beralihlah dengan sistem kedua. Itu jadi setelah Perang Dunia Kedua gitu kan. Nah, akhirnya dunia ini membutuhkan tatanan ekonomi baru yang stabil dan teratur gitu kan. Nah, ada suatu konferensi namanya Bretton Woods tahun 1944 ya. Dari konferensi ini itu lahirlah sistem moneter internasional yang baru di mana gitu kan dolar Amerika Serikat ini ditetapkan sebagai mata uang utama gitu ya. Yang awalnya ini dikaitkan dengan emas gitu kan. Gitu. Nah, pada tahun ini pun juga, pada masa-masa ini pun juga lahir nih IMF ya, International Monetary Fund gitu kan, yang suka utang-utangin lah gitu kan, negara-negara gitu kan, dan Bank Dunia gitu kan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi global gitu. Tapi ternyata ini pun juga tidak bertahan lama. Ada kekurangannya. Nah, ini nanti saya mau minta nih pendapat kalian. Apa sih kekurangannya sehingga tidak bisa bertahan lama gitu kan? Gitu kan? Jadi sistem ini runtuh tahun 1971 gitu kan akibat ketidakseimbangan nilai dolar terhadap emas gitu kan. Nah, pada saat ini sistem Bretton Woods ini berganti menjadi sistem yang sekarang ini yang paling baru yaitu sistem yang dia apa namanya fleksibel, nilai tukar fleksibel gitu kan. Jadi sistem nilai tukar fleksibel ini nilai mata uang ini ditentukan oleh kekuatan pasar, ya, di mana di pasar itu kan ada permintaan dan penawaran kan gitu. Jadi ketika kalau hukum permintaan berkata bahwasanya ketika apa namanya permintaan itu banyak, ya kan, maka harganya akan apa namanya permintaan itu banyak, harganya akan naik. Eh, ketika ya, ketika permintaannya akan banyak, maka harganya akan naik gitu kan. Tapi ketika penawarannya itu banyak gitu, banyak itu melimpah, maka harganya akan turun seperti itu. Ya, ulang lagi, ulang lagi. Oh, salah gini gini. Maaf. Hukum kekuatan pasar permintaan dan penawaran. Jadi ketika banyak uang yang beredar di masyarakat, ya kan, maka nilai uangnya akan turun. Nah, kebalik ya, jadi gitu. Jadi kita lihat Q-nya ya, kuantitinya. Jadi ketika banyak uang yang beredar di masyarakat, maka nilai uangnya akan turun. Makanya terjadi yang namanya inflasi kan gitu. Tapi ketika apa namanya jumlah uang di pasar itu sedikit, maka nilai uangnya akan naik. Seperti itu. Nah, itu hukum permintaan. Nah, hukum penawaran adalah ketika uang yang beredar di masyarakat itu banyak, maka akan banyak juga uang itu ditawarkan, gitu kan. Sebaliknya ketika eh, banyak uang di masyarakat itu di pasar itu sedikit, maka penawarannya juga akan sedikit. Gitu ya, itu tuh hukum hukum ini ya. Nah, sistem ini lebih adaptif gitu ya terhadap perubahan ekonomi. Kenapa gitu kan? Karena dia mengikuti pasar gitu. Tapi juga tetap gitu kan memiliki tantangan yang besar yaitu kan ada kekurangannya juga yaitu fluktuasi nilai tukar yang tinggi. Nah, itu dia. Kemudian kita juga belajar mengenai unifikasi mata uang. Unifikasi mata uang itu adalah dari berbagai negara dia memiliki satu mata uang gitu kan. Jadi dari berbagai negara dia mengadopsi mata uang tunggal. Contohnya nih Uni Eropa ya. Jadi Uni Eropa itu menggunakan euro gitu. Terdiri dari apa aja gitu Eropanya itu. Yuk coba dicek lagi ya. Jadi Uni Eropa itu dari berbagai negara ya. Itu mata uangnya menggunakan euro gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar supaya ada integrasi ekonomi dan stabilitas regional. Tujuannya juga salah satunya adalah sebenarnya adalah untuk menunjukkan nih aku nih kelompok yang kuat gitu. Itu sebenarnya itu gitu kan. Jadi ingat ya bahasa di buku itu kan
buku itu atau sejarah itu kan dibuat oleh pemenang ya kan gitu kan gitu. Jadi kita kritis ya. Boleh teman-teman nanti boleh sharing ya di sini ya. Jadi saya cuma menyampaikan saja teori gitu ya teman-teman. Nah, tantangan yang terjadi saat ini itu adalah sekarang ini dunia ini menghadapi era yang penuh dengan ketidakpastian gitu. Di mana ada ketergantungan terhadap mata uang utama seperti dolar, ya kan, euro gitu kan. Yuan, yuan dari mana yuan? Yo. Yuan? Cina, Cina. Terus apa lagi? China, Ada lagi mata uang besar lainnya. Apa lagi? pound sterling, Pound sterling, apa lagi? Yen masih kuat nggak yen? Yen juga masih kuat ya. Yen kan gitu. Jadi masih ada ketergantungan terhadap mata uang gitu kan. Mata uang utama begitu kan. Sehingga ini akan menciptakan adanya ketidakseimbangan ekonomi antar negara gitu ya. Nah, sementara itu gitu kan, dinamika geopolitik dan juga adanya digitalisasi dia, digitalisasi ini sekarang ya. Ini menambah tantangan baru gitu kan untuk menjaga stabilitas nilai tukar gitu. Nah, sehingga di tengah dari pergolakan atau perubahan ini muncul tanda tanya besar gitu kan. Apakah ya dunia ini siap nih menghadapi sistem moneter baru yang mungkin didominasi oleh teknologi dan mata uang digital global. Kan tahu nggak itu? Mata uang itu sekarang nggak ini aja loh teman-teman ya. Nih, ini kan ini yang dulu-dulu nih, ini kan mata uang utama ya. Sekarang udah ada Bitcoin gitu kan. Udah sebagai alat transaksi ya. Ada satu negara yang menggunakan Bitcoin sebagai mata uangnya. Negara apa? Coba cari. Siapa yang tahu? Boleh. Ada satu negara, El Salvador, Hah? El Salvador. El Nama Salvador mata bukan Bu. uangnya, Mas. Nama mata uangnya apa? Bagus, El Salvador. Ayo, udah ada berapa negara tuh yang pakai Bitcoin? Itu di Amerika ya. Ya, jadi gitu ya. Karena apa? Karena sejarahnya ini saya agak lupa ya yang negara itu yang saya nanti cari lagi. Saya lupa negara jujur ya. Masih ingat El Salvador. Eh, tapi kenapa dia beralih ke Bitcoin? Karena mata uangnya dia yang sebelumnya itu jelek gitu. Ya, jadi dia mengganti mata uangnya itu dengan Bitcoin. Itu ya teman-teman. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar ya. Jadi kalau kita bisa bilang kenapa sih nilai tukar itu rupiah ya contohnya itu bisa naik bisa turun tiap hari gitu kan. Nah, karena ini nih ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Ya jadi ini bab satu nih overview ya nanti yang kita belajar sampai sampai bab terakhir nih jadi overview dikit-dikit tapi nanti masuk setiap sesi nanti lebih difokusin gitu kan. Nah, kalau kita bicara mengenai pengertian nilai tukar itu adalah harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, nggak selalu nih ya dibandingkan dengan US dollar kan gitu. Tapi biasanya dibandingkan dengan US dollar kan gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu ya salah satunya adalah faktor ekonomi di suatu negara tersebut gitu kan. Politik di suatu negara, kondisi politik di suatu negara tersebut dan juga ada juga dinamika global ya juga dipengaruhi juga dengan negara lain gitu kan. Nah, yang di sini yang kita harapkan adalah nilai tukar itu memiliki kestabilan atau stabilitas. Jadi stabilitas nilai tukar itu penting gitu kan. Kalau dia nggak stabil, bingung nih orang yang dagang kan gitu. Modalnya kemarin dibeli segini, ternyata nilai tukarnya naik. Wah, saya mau jual berapa kan gitu. Jadi yang bagus tuh sebenarnya yang stabil ya rekan-rekan. Gitu ya. Nah, di sini perannya siapa nih untuk menjaga stabilitas, yaitu pemerintah dan juga bank sentral, ya. Pemerintahan suatu negara, masing-masing negara dan bank sentralnya itu berperan besar dalam menjaga kestabilan nilai tukar. Aku mau tanya, bank sentral di Amerika namanya apa? Coba ada yang tahu nggak? Bank sentral di Amerika namanya apa? Apa? Hurufnya tiga.
IMF bukan ya, Bu? Hah? IMF? IMF? Oh, Enggak, bukan ya? saya. Oh, bukan. Ya. Ayo, Bank Sentral di Amerika namanya Nah, The Fed bukan Bu? The FED. Fed. Mm-mm. The Fed. The Fed ya. Nanti kita juga belajar The Fed, kita belajar mengenai IMF gitu. Ya. Nah, terus juga ada lagi nih, suku bunga juga pengaruh nih, guys, ya kan. Nah, jadi suku bunga ini bukan hanya sekedar angka, tapi dia adalah sinyal gitu kan untuk aliran modal dunia gitu. Nah, perbedaan suku bunga antar negara ini mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi arus investasi eh, satu negara dengan negara yang lain. Orang kalau mau investasi ngelihat suku bunganya berapa kan gitu. Enaknya yang besar apa yang kecil? Coba aku mau nanya. Kalau investor nih, aku cerita investor, aku pengen investasi nih. Yang Investasi besar. di negara lain nih. Besar. Aku senengnya yang suku bunga tinggi apa suku bunga rendah, guys? Tinggi-tinggi. Besar, Bu. Kenapa, Tinggi. guys? Kenapa tinggi suku bunga tinggi, guys? Keuntungannya lebih tinggi. Ya, returnnya lebih tinggi. Returnnya lebih tinggi, imbal Tinggi. hasilnya lebih tinggi, lebih menguntungkan, gitu ya, ya kan? Tapi yang kita lakukan sekarang dengan menteri sekarang kan suku bunga dibikin turun ya, ya nggak? Biar biar ekonominya jalan dulu, Bu. Nah, jadi kalau yang sekarang, menteri yang sekarang dia ingin agar ekonomi itu digerakkan oleh sektor real, gitu. Kalau menteri sebelumnya sebaliknya, gitu kan? Jadi bicara itu ya. Begitu guys. Ya benar, kalau misalnya kamu nih, misalnya di investor, kamu pengen ke negara lain gitu kan, kamu pasti cari yang suku bunganya tinggi. Soalnya apa? Imbal baliknya akan lebih besar kan gitu. Ya kan? Kan kalau kamu nginvest kan kamu kan berarti kan ngutangin toh, ya kan? Kalau suku bunga negara tersebut tinggi kan kamu akan akan dapatnya kan pokok plus bunga yang lebih tinggi gitu ya. Oke. Oke ya, itu banget ya. Materialistis banget ya, itulah dunia mata keuangan ya. Baik, sekarang selanjutnya ada lagi namanya inflasi ya, inflasi. Nah, inflasi ini juga nih, ini juga adalah faktor yang menyebabkan pelemahan dari nilai tukar gitu. Karena ketika kita bicara inflasinya itu melonjak gitu kan, inflasinya tinggi, itu berarti kan otomatis harga-harga itu akan naik gitu kan. Ketika harga naik berarti nilai tukar itu atau nilai uang itu akan kehilangan kekuatannya gitu kan. Nah, sehingga di sini ketika inflasi itu naik, sehingga daya beli masyarakat itu menurun. Dan akhirnya investor itu enggan untuk menanamkan modalnya gitu kan. Akibatnya ya permintaan terhadap mata uang negara tersebut akan melemah dan berujung-ujung pada penurunan nilai tukar. Nah, itu siklusnya ya guys, begitu. Tapi ya, kalau bicara mengenai inflasi gitu, inflasi itu bagusnya turun, tetapi jangan jangan juga kebangetan ya. Ya, ada yang namanya deflasi. Jadi iya, inflasi turun, harga-harga turun gitu kan. Harga-harga turun tahun berapa ya? Kemarin Januari 2025 nih kalau saya kita ada deflasi ya berapa persen ya turun tuh. Tingkat inflasi kita turun gitu. Tingkat inflasi kita turun itu bukan disebabkan karena Justru bukan, justru malah deflasi itu terjadi di Januari 2025 kalau nggak salah. Itu disebabkan karena lemah daya beli juga. Nggak ada yang bisa beli. Orang nggak ada ke, orang udah nggak bisa beli gitu. Ekonomi lagi surut ketika itu kan gitu. Daya beli orang kecil gitu sehingga diturunin harganya seperti itu. Itu yang terjadi bukan karena adanya inflasi turun di tahun 2025 bulan Januari itu bukan karena eh, lagi naik ini perekonomian kita kan bukan disebabkan karena itu gitu ya. Jadi sebenarnya ketika inflasi pun juga turun kita lihat nih penyebabnya turun apakah benar-benar karena kekuatan perekonomian gitu kan atau malah justru malah menurunnya daya beli sehingga ya wis toh daripada barang-barangnya busuk ya kan nggak ada yang beli diturunin lah akhirnya kan gitu. Gitu. Makanya saya ingat dulu cabai merah waktu itu awal-awal tahun
yang tadinya biasanya di awal-awal tahun mahal, ini bisa 20.000 sekilo gitu kan. Di harga-harga di pasar itu turun gitu. Gitu. Kemudian juga ada neraca perdagangan. Nanti kita belajar neraca perdagangan ya gitu kan. Jadi kalau kita bicara mengenai perdagangan antar negara gitu kan. Nah, eh, kita harus apa namanya ibaratnya seperti timbangan gitu kan, timbangan ekonomi gitu kan. Dimana ketika salah satunya itu lebih berat gitu kan, maka keseimbangan dari nilai tukar itu juga berubah. Maksudnya gimana, Bu? Jadi maksudnya gini, jika importnya itu lebih besar ya daripada ekspornya gitu kan, makanya nanti akan terjadi yang namanya defisit perdagangan, ya kan? Nah, itu akan melebahkan nilai tukar gitu. Nah, karena permintaan terhadap mata uang asing ini meningkat gitu kan. Nah, ini akan apa namanya akan melemahkan nilai tukar gitu. Nah, namun sebaliknya jika terjadi surplus gitu kan, terjadi surplus perdagangan di mana ekspornya lebih besar daripada importnya gitu kan. Ini kan otomatis kan akan memperkuat nilai tukar gitu kan. Karena ekspor yang tinggi ya itu dapat meningkatkan arus masuk devisa ke dalam negeri gitu kan. Sehingga di sini apa namanya hmm, di situ kita mendapatkan surplus kan seperti itu. Namun di situ kembali lagi eh, investor-investor seneng nggak gitu. Nah, kita 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 yang bagusnya kayak gimana? Yang balance sih sebenarnya, kan gitu. Yang balance gitu. Di neraca perdagangannya itu yang apa namanya? Yang lebih ke sebenarnya balance tapi lebih ke arah surplus perdagangan tapi nggak anjlok banget gitu importnya kan gitu. Gitu. Kemudian stabilitas politik ekonomi di sini di mana ketidakstabilan politik ini dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Iya, kan ingat kemarin ya eh, kita sama-sama sebulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu ya, Agustus ya, Agustus akhir ya, masih ingat kan ya? Agustus akhir di berbagai daerah di Indonesia ya kan ada apa namanya pergolakan ya kemarin ya yang dimulai dari apa namanya di lindasnya siapa namanya aku lali aku supir Grab ya, itu kan? Terus akhirnya ada masih ingat nggak sih teman-teman? Masih ingat nggak sih guys itu cerita itu? Masih, Bu. Masih, Iya, Bu, masih. betul. Siapa Masih. namanya kok aku lali? Ilham ya? Nah itu, pokoknya Mas banyak ya. Afan, Bu. Ah, Afan. Oh ya, Afan. Ah, Ilham, maaf ya namanya Afan ya. Nah itu, jadi saya nggak tahu itu benar kecelakaan atau memang direkayasa, tapi ya adalah apa namanya itu sudah terjadi dan kok aku ngerasa kok ini sepertinya emang diskenariokan ya untuk entah siapa ya, aku nggak ngerti siapa itu ya dan ngeri juga bicara di sini ya rekan-rekan guys ya kita kita lihat hikmahnya aja ya. Efeknya apa teman-teman ketika itu? Banyak loh investor yang tarik loh dananya ketika itu, ya kan? IHSG-nya anjlok gitu kan. Apa rupiahnya melemah ya kan? Ngeri lah gitu ketika itu. Gonjang-ganjing. Ya, kenapa? Ya tentu saja investor-investor akan menghindari negara-negara yang memiliki resiko politik yang tinggi gitu kan. Indonesia itu kan sebenarnya surganya investor. Orang populasinya banyak banget. Kamu jualan apa aja di Indonesia laku kok. Jualan-jualan nggak jelas juga laku kok. Banyak yang beli gitu. Tetapi kalau misalnya kondisi politiknya itu nggak stabil, banyak pergolakan di situ gitu. Dan ketika itu banyak banget ya apa namanya aset-aset dari apa ya kayaknya usaha-usaha mana gitu ya itu dihancurin kan ketika itu ya gitu. Entah dari mana tuh orang-orang itu. Karena gini loh, waktu itu kejadian ibu mertua saya kan di Kuitang, Jakarta Pusat kan gitu. Posisinya kan memposisinya di pusat kejadian tuh di daerah situ kan sepanjang itu kan Tugu Tani sepanjang itu. Dan infonya katanya bukan memang orang-orang situ enggak.
orang-orang situ juga di dalam-dalam doang jagain ini. Kita nggak ada apa namanya warga situ pemuda-pemudanya kita malah justru bantu buat ngejaga lingkungan gitu. Ceritanya ibu saya, ya kan Depok ya, saya Jawa Barat gitu. Depok pun juga ada sih anarkisnya, cuman nggak terlalu lah gitu. Nggak ada, jadi memang orang-orang itu katanya orang-orang kiriman gitu kan, kebanyakan. Nah ini skenario siapa di balik itu gitu kan. Emang ingin endah nggak ngerti lah apa mau kemana gitu kan pola pikirnya kan gitu dan akibatnya gitu kan di reshuffle lah ya kan beberapa menteri gitu kan beberapa orang yang mungkin diindikasikan nggak disukai lah ketika itu kan sama ini kan gitu. Nah, terlepas dari pergantian menteri-menteri yang sekarang kan gitu ya, orang-orang yang sekarang, tapi ketika kondisi seperti itu, teman-teman dilihat di situ investor udah pada mulai-mulai eh, angkat-angkat kaki gitu ya untuk lari dari Indonesia gitu. Kita juga belajar nanti pasar saham dan investasi asing ya rekan-rekan ya. Jadi ini penuh dengan pengetahuan ya. Jadi sebelumnya kan kalian ketemu saya kan hitung-hitungan ya. Nah, sekarang ini wawasan ya teman-teman. Jadi silakan nanti kita akan lebih banyak forum grup discussion. Teman-teman nanti saya bikin kayak semacam kita lomba debat gitu kan. Lomba apa namanya mempresentkan ide-ide gitu kan. Aku berharap mudah-mudahan banyak banget nih ide-ide bagus gitu yang terkait dengan keuangan internasional untuk Indonesia gitu ya. Boleh teman-teman berpikir seolah-olah teman-teman jadi seorang anggota DPR lah gitu ya. Jadi harusnya begini, saya nggak suka idenya yang begini nggak apa-apa ya. Ini kan di forum sini doang kan gitu. Boleh nggak apa-apa. Syukur-syukur teman-teman ada masukan yang bermanfaat buat Indonesia ke depannya. Karena memang ini kuliah ini sebenarnya kuliah wawasan gitu kan. Gitu. Kemudian kondisi ekonomi global, pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas itu mempengaruhi nilai tukar ya. Gejolak pasar gitu kondisi. Ya, jadi begitu ya. Jadi gejolak pasar dan ketegangan di dalam perdagangan internasional ini menyebabkan volatile. Volatilitas berarti ada fluktuasi gitu kan pergerakan nilai nilai dari apa namanya? Nilai tukar kan gitu. Peran bank sentral. Bank sentral ini berfungsi untuk melakukan intervensi pasar dengan membeli atau menjual mata uang. Kebijakan moneter seperti suku bunga mempengaruhi pergerakan kurs. Kebijakan fiskal, pajak, dan belanja publik juga akan mempengaruhi kepercayaan investor. Makanya nih ya, ini sebenarnya sih kalau bicara mengenai apa namanya kepercayaan investor itu kan, ini yang kebijakan fiskal inilah yang mesti harus dijaga seimbang gitu kan. Itu ilmu mahal ya teman-teman. Interaksi dari kebijakan moneter dan fiskal, di mana kebijakan moneter yang ketat dan juga fiskal yang ekspansif dapat menimbulkan ketidakpastian. Nanti dibelajar juga nih. Nah, jadi harus sinergi nih antara kebijakan moneter dan fiskal gitu. Nggak boleh eh, apa namanya dua-duanya ketat gitu ya. Gitu. Banyak ya? Banyak amat ya. Wait, udahlah kita latihan aja soal teman-teman ya. Nah, teman-teman kan sudah ada modul ya. Modulnya udah dibagi nih. Nanti teman-teman mahasiswa, coba kita kerjakan 10-10 ya. Silakan tulis di chat. Tunggu mana sih? Nggak keser. Bentar ya. Nah, ini dia. Oke. Udah lihat guys? Udah lihat PDF? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, baik. Silakan ya, kita kuis ya. Ini kuisnya masih sendiri-sendiri nggak apa-apa. Kuis sendiri-sendiri aja. Yuk, coba dikerjain. Oh, kemarin itu aku
Kuisnya 1 sampai 10 ya? Oke, ini aja dulu dah. Sebentar, banyak juga ini. Oke guys, ini guys. Oke, nih 1 sampai 5 dulu. Silakan tulis di chat ya. Nih, tulis di chat. Tulis di chat. Kerjain 1 sampai 5. Satu, A, B, C. Terserah pilih. Yuk, silakan. Ibu tunggu waktunya 3 detik, 3 menit. Yuk, tulis. Kerjakan. Nomor 1. Dalam konteks globalisasi keuangan menjadi penting karena pilih. Salah satu perbedaan utama keuangan internasional dengan domestik adalah pilih. Perusahaan multinasional harus mempertimbangkan pilih. Nomor 4 pilih. Nomor 5 pilih. Dah, tuh tulis 1 sampai 5 dulu nanti kita bahas. Silakan. Yuk. Ya, sebentar. Asyifa. 5 soal aja dulu. Mm-mm. Ya, Dinur. Dinur, Dinur sekalian aja, Dinur. Oh, Ahmad. Ya, wis. Kok ada E? Emang ada E? Oh, berarti nggak ada jawabannya. Iya. Oh, nggak ada jawabannya. Oke. Oke, good. Terus lanjut, lanjut. Yuk, lanjut. Si Dedek Cindy. Oke. Maaf, Bu. Tipe harusnya C. Oh, iya. Vika. Yuk, siapa lagi yuk? Nih. Oke, nih. Rika. Oke, yuk lanjut yuk. Ya, ya, ya. Coba. Yuk, silakan. Kerjain dulu semuanya. Nanti seperti biasa keaktifan ya dari kolom chat ya. Ya, silakan. Yuk. Oke, silakan yuk. 2 menit lagi ya, kita bahas. Yuk, semuanya isi. Oke, good, good, good. Baik, yuk kita mulai yuk. Nomor 1. Ya, makasih ya. Aduh, thank you. Partisipasinya masih ditunggu nih ya. Pokoknya yang walaupun nggak aku kasih apa jempol, kamu tetap isi karena kamu tuh datanya masuk ke chat ya. Ke chat nanti ketika ini record udah selesai ada di chat ya. Nomor Siap, 1. Bu, siap. Dalam konteks globalisasi keuangan internasional menjadi penting karena memungkinkan B ya. Memungkinkan adanya efisiensi arus modal. Oke, good ya. Nomor 2, salah satu salah satu perbedaan keuangan internasional dengan domestik apa? Ya, yaitu adanya resiko nilai tukar. C. C. Ya, C. ayo dong ngomong Ya. yang lain dong. Nomor 3, perusahaan multinasional harus mempertimbangkan perbedaan nilai tukar karena adanya Risiko. B. B ya, yang B. harus Jadi dikonversi ke mata mempengaruhi uang. Bu. laba bersih ketika Jadi dikonversi. perbedaan laba bersih ketika dikonversikan dengan mata uang Inggris. Kalau dia jualnya dalam dolar, kan kan ada perbedaan ya, spread gitu kan. Oke, nomor 4. Empat apa jawabannya teman-teman? Guys, B, B, Fluktuasi juga jawabannya kurs. C. investasi Fluktuasi kurs. dipengaruhi oleh fluktuasi kurs dan tingkat suku bunga global. Tujuan utama moneter emisi apa? Memaksimalkan nilai perusahaan. Memaksimalkan Yes, nilai ya tukar. memaksimalkan nilai perusahaan. Pokoknya itu adalah tujuan dari manajemen keuangan, pasti memaksimalkan nilai perusahaan ya. Tapi kalau bicara mengenai internasional, bicara global. Oke guys, 6, 7, 8, 9, 10 guys, 5 soal guys tuh. Guys, tuh lihat sendiri ya soalnya tuh ya. Ini kecil kan jadinya. Lihat kan ini udah ada di Adlink ya. 6, 7, 8. Nah, sekarang aku cek dulu. Tolong tulisannya 6, 7, 8, 9 ya. 10. Oke, thank you. Ya, sekarang lanjut. Lepa, izin menjawab, Bu. Oh ya, ini masih yang 1, 2, 3, 4, 5 Lepa ya.
Oke, sekarang 6, 7, 8, 9, 10 guys. Yuk. Apa jawabannya nomor 6? Udah ada? Peran dari perbankan internasional yang relevan itu adalah untuk bla 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 bla. Bla. Ya, tadi kan udah dibahas. Mengapa manajemen risiko menjadi inti dari keuangan internasional? Kenapa? Dari tadi udah dibahas, gitu kan? Terus nomor 8, instrumen keuangan seperti tadi aku jam ya, nggak apa-apa lah. Coba dikerjain dulu, coba kamu cari dulu jawabannya. Instrumen keuangan ada forward dan option ya. Nanti kita belajar tuh instrumen. Di sini tuh belum belajar Bitcoin sama cryptocurrency ya guys. Jadi belajarnya forward sama option. Ya, nomor 10, 9. Dalam konteks global, keputusan pembiayaan internasional selalu mempertimbangkan apa tuh? Itu. Ya, nomor 10. Hubungan antara globalisasi dan keuangan internasional adalah hubungannya adalah apa? Hmm. Oh, thank you guys. 1 menit lagi guys. Yes, Dea Alvea. Ya, Dea Alvea. Asifa. Oh ya, di. Good. Ya, Vika N. Ya, Septian. Ini kan berapa kelas ya? 4 kelas ya. Ya, nanti ya. Nah, yang mulai besok nanti saya bagi tugas ya, tugas kelompok. Kelompoknya lihat di Adlink. Jadi kelompoknya yang bagi Adlink ya. Jadi udah gak puyeng saya yang bagi-bagi kelompok. Kalian boleh mengganti ketua kelompok kalau ketua kelompoknya nggak ini, nggak cocok ya. Boleh ganti ketua kelompok, tapi anggota kelompok nggak boleh diganti ya. Susunannya udah ditentukan. Nah, itu sampai 1 semester ya bersama dengan dia gitu. Jadi kalian yang akur-akur ya. Memahami kalau yang lain kerja, kalian kerja juga, mau kerja ya, jangan sampai ngandelin 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu ya. Pokoknya tahu kalau misalnya ini saling membantu ya. Itu juga mau ngasih tahu yang nggak kerja juga boleh, atau mau di keep ya terserah kamu. Tuh tergantung kelompok kamu. Kalau kamu senang setia kawan, nggak suka jatuh-jatuhin ya di keep. Tapi juga yang yang dibantuin jangan selalu dibantuin, kerja juga besoknya gitu. Ya pokoknya sampai 1 semester bareng-bareng nih kelompoknya ya. Oke, baik kita mulai yuk. Ini terakhir ya, kita nggak usah lama-lama nih ya. Karena nanti kan kita diskusi ya minggu depan nih. Oke, yuk semua masuk dulu. Baik, nomor 6. Peran dari perbankan internasional yang paling relevan adalah transaksi falas ya. Ya, transaksi falas itu yang paling relevan ya teman-teman dibanding yang lain. Yang lain itu nasional ya. Nomor 7, mengapa manajemen resiko menjadi inti? Jawabannya adalah karena adanya Fluktuasi fluktuasi kurs. kurs, ya kan? Kursnya mengalami fluktuasi sehingga akan mengubah nilai aset dan juga hutang ya, kewajiban itu hutang ya. 8 yuk, 8. Belum dijelasin tadi tapi nggak apa-apa. Jawabannya apa? Jawabannya adalah forward dan option. Nanti kita belajar ya. Instrumen investasi perusahaan internasional itu forward dan option. Salah satunya adalah tujuannya adalah untuk menghindari adanya fluktuasi nilai tukar. Jadi dia itu melakukan investasi dulu gitu dalam bentuk forward dan option gitu. Nomor 9 itu jawabannya adalah dalam konteks global keputusan pembiayaan internasional sering mempertimbangkan tingkat inflasi global dan ketersediaan likuiditas. Good, bagus. Nomor 10 hubungan antara globalisasi dan keuangan internasional adalah jawabannya adalah globalisasi bisa memperluas lintas negara dan memperbesar arus modal. Jawabannya adalah B. Siapa yang benar semua? Oke. Selamat, benar semua ya. Oke, kalian tunggu ya. Saya bikin dulu apa namanya absensi ya. Saya lupa bikin absensi kelas ini. Jangan ditarik ke ini ya, ke grup ya. Jadi hanya yang datang aja. Tunggu sebentar. Stop dulu. Tunggu dulu ya, saya bikin dulu. Yang ada di sini aja ya, yang boleh buat. Mm-mm.
Dengerin musik dulu ya. Silakan rekan-rekan. Diisi dulu. Sudah, Bu. Oke, rekan-rekan silakan diisi dulu ya. Terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Kita cukup satu sesi saja. Nanti besok yang sesi 2 sampai sesi selanjutnya kita jadikan FGD ya. Kita foto bersama dulu rekan-rekan. Buka dulu kameranya. Ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Satu lagi terakhir. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih banyak ya atas kebersamaannya hari ini. Nanti 2 minggu lagi kita vikon lagi.
Saya belum share materi di Adlink memang ya, belum sempat. Insya Allah nanti hari ini. Have a nice weekend. Sehat selalu buat kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Terima Bu. kasih banyak, Ya, Bu. welcome. Waalaikumsalam.